Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Kajian Hati bersama Ustadz Helman Fauzi dan saya Fairuz Arafik yang akan menemani para jamaah yang ada di sini dan pemirsa di rumah. Dengan tema kita kali ini, sembah sujudku, sarana rindu bertemu denganmu. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, temanya ini menarik sekali nih Ustadz. Tentang ibadah, tentang sholat, dimana kita pengen tahu nih Ustadz, kira-kira kita supaya bisa mendapatkan sarana terbaik dari Allah dan mendapatkan kerinduan yang begitu indah biar bisa bertemu dengan Allah tuh gimana Ustadz? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap kita pasti rindu dan ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Di antara amalan yang harus kita hadirkan sebagai bentuk kerinduan kita kepada Allah adalah sholat. Dalam memahami sholat, ada 3 tingkatan yang bisa kita hadirkan. Yang pertama, sholat itu kewajiban. Ada orang yang mendirikan sholat karena tahu sholat ini adalah perintah dari Allah. Sholat ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Maka disebutkan as-sholatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang tegak salatnya, tegak agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang rusak salatnya, maka hancur agamanya. Maka bagi seseorang, tingkatan pertama salat itu sebagai kewajiban. Ada yang kedua, sholat itu sebagai kebutuhan. Kalau kita enggak sholat, ada yang kurang dalam hidup kita. Dan ada yang ketiga, ini tingkatan yang paling tinggi. Sholat itu adalah kebahagiaan. Sujudnya lama, doanya panjang. Bahkan dia well prepared, persiapan terbaik untuk sholat. Di dalam sholatlah dia menemukan kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kehusuan dalam sholat adalah kebahagiaan. Sekarang pertanyaannya, apakah ada orang yang sholat tapi tidak menemukan kebahagiaan? Ada. Siapa mereka? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Bukankah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Kata Allah, maukah aku beritahukan siapa orang yang mendustakan agama itu? 1, mereka yang tidak peduli kepada orang fakir miskin. 2, mereka yang tidak sayang kepada anak yatim. Dan yang ketiga, perhatikan, maka neraka well untuk orang yang sholat. Sholat yang seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Siapa mereka yang tidak khusyuk? Siapa mereka yang sering mengabaikan sholat? Termasuk mereka yang dari sholatnya tidak berdampak untuk kehidupan sosialnya. Dia sholat tapi lisannya mudah menyakiti orang lain. Dia sholat tapi hatinya prasangka buruk sama orang lain. Tapi mohon maaf, dari sholatnya lalai.
Allah siapkan neraka wel untuk orang yang sholat karena lalainya dalam sholat. Sholat itu adalah kunci kebaikan kita. Jika mau melihat seseorang itu baik atau tidak, lihat sholatnya. Dan sholat yang berdampak dalam kehidupannya. Dan tidak ada kesempatan kita untuk bermesraan dengan Allah kecuali dalam sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah menjaga hidupmu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian hati. Angkan. Bunda. Ada yang mau nanya nggak nih? Ayo boleh angkat tangannya. Oh boleh deh, silahkan Mbak. Silakan. Yang kerudung abu-abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Siti Nur Fatimah. Izinkan saya untuk bercerita mungkin mengenai kisah perjalanan hidup saya tentang pernikahan dan juga luka di dalamnya. Ustadz, di 2017 saya memulai pernikahan dan qadarullah Allah menitipkan 2 anak kepada saya di pernikahan pertama saya. Diawali dengan memang perkenalan yang singkat ya Ustadz. Jadi mungkin saya belum begitu mengenal suami saya pada saat itu. Di awal pernikahan memang sudah banyak konflik Ustadz. Terlebih saya dulu sering dibanding-bandingkan mungkin dengan kekasih suami saya pada saat itu ya, mantan kekasihnya mungkin ya. Di situ saya sering merasa sakit ya Pak Ustadz ketika diri ini dibanding-bandingkan, sedangkan posisi saya pada saat itu sudah menjadi istrinya. Dan ujian saya juga pada saat hamil itu hadir Ustadz. Pada saat pernikahan saya baru seumur jagung, usia kandungan saya waktu itu 4 bulan, saya mendapatkan KDRT. Dan karena saya merasa saya wajib melindungi diri saya dan janin saya pulang ke rumah orang tua. Saya pulang ke rumah orang tua, lalu di situ saya menenangkan diri sampai akhirnya orang tua dari pihak laki-laki pun menghampiri keluarga saya gitu ya Ustadz. Dengan musyawarah bersama keluarga besar, akhirnya saya memutuskan Ustadz untuk baiklah saya membuka hati. Saya juga nggak mau anak pertama saya, masa iya harus tidak punya ayah gitu ya. Tapi memang ujian itu nggak pernah berhenti ya Ustadz. Selama kita hidup mungkin ujian itu tidak akan pernah hilang. Anak saya lahir, sampai dengan anak saya usia 1 tahun, saya diberikan lagi keturunan Ustadz. Diberikan lagi keturunan. Di pernikahan saya juga yang mungkin baru setahun lebih gitu ya. Pada saat itu anak saya kondisi sedang hamil, anak saya usia 1 tahun lebih dan lagi sakit demam. Saya mengajak suami untuk pergi ke dokter, tetapi ya di situ mungkin moodnya yang kurang bagus atau gimana, dia tidak mengantar saya. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi sendiri ke dokter. Dari situ setelah pergi ke dokter, saya memutuskan untuk ya udahlah, saya tidak ada tempat untuk bersandar nih. Saya pulang ke rumah orang tua kembali. Setelah saya pulang ke rumah orang tua, tidak ada sama sekali dia langsung nyamperin saya untuk setidaknya kondisi saya tuh sedang mengandung dan saya bawa anak sakit gitu. Tidak ada sama sekali perhatian dan tidak ada rasa tanggung jawab lah sebagai suami gitu ya Pak Ustadz.
Akhirnya dengan berat hati dan saya pun tidak mau harus terus-terusan di dalam rumah tangga yang ya mungkin saya sudah mengalami KDRT, saya terus harus sabar, tidak bisa Ustadz. Saya juga perempuan punya hati, saya juga punya harga diri. Gitu, saya harus mempertahankan apa yang menjadi hak saya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengadilan Ustadz. Saya memutuskan untuk bercerai karena memang dari perkataan suami saya pada saat itu juga sudah memutuskan untuk bercerai, tetapi hanya melalui WA, pesan WA Ustadz. Akhirnya putusan pengadilan pun keluar Ustadz. Akhirnya saya berpisah. Dengan kondisi saya pada saat itu memang saya hamil ya Ustadz. Di usia kandungan masih mungkin dibilang kecil lah, 3 bulan pada saat itu. Saya berjuang sendirian Ustadz. Sampai pada akhirnya di 2021 saya menikah untuk kedua kalinya Ustadz. Di usia anak saya mungkin pada saat itu 6 bulan lebih. Saya memutuskan untuk menikah karena saya berpikir anak saya butuh sosok ayah. Karena 2 anak saya masih kecil-kecil Ustadz. Saya pun kadang suka miris gitu ya. Ya Allah, anak saya butuh sosok ayah. Ujian saya hadir kembali. Pernikahan kedua saya diuji dengan lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan yang mungkin kalau kata bahasa sekarang toksik ya Ustadz. Di posisi saya pada saat itu, alhamdulillah saya diberikan keturunan, anak ketiga saya mengandung sampai usia kandungan saya 9 bulan. Alhamdulillah tuh masih berjalan dengan lancar. Ujian saya di situ hadir karena lingkungan pertemanan. Sampai akhirnya ya tidak berpikir dengan jernih sampai menelantarkan saya gitu beserta anak-anak. Perdebatan, konflik hadir gitu ya Ustadz. Tapi dia lebih membela lingkungan pertemanannya dibandingkan istrinya. Sampai muncul kata-kata yang seperti ini Ustadz, saya berteman dengan mereka lebih lama dibanding saya menikah dengan kamu gitu. Ada satu masa di mana saya berdebat hebat dengan dia. Setelah kejadian itu, saya menerima kekerasan. Saya ditalak di depan umum juga Ustadz. Karena pada saat itu saya pun, ya Allah, kalau aku harus terus bertahan hanya demi egoku saja, mempertahankan rumah tangga ini, saya berdosa Ustadz pada anak-anak saya. Akhirnya saya memilih untuk pergi dan berpisah. Apa yang harus saya sikapi Ustadz dari pengalaman saya agar saya tidak trauma? Mungkin karena perjalanan saya juga di usia saya sekarang masih panjang Ustadz. Apa yang harus saya sikapi dan apa yang harus saya lakukan untuk melawan rasa trauma saya Ustadz. Hati saya masih belum terbuka untuk orang lain gitu. Hal apa yang memang harus saya tempuh gitu untuk supaya saya tuh tidak gagal lagi dan gagal lagi Ustadz. Bunda, pernikahan itu adalah jalan keberkahan. Pernikahan itu adalah jalan untuk menjadikan kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketenangan dan kebahagiaan adalah 2 hal yang harus diusahakan di dalam pernikahan. Ketenangan, kelapangan, kebahagiaan di rumah tangga itu diusahakan. Dan kita sebagai pasangan rumah tangga harus mengusahakannya. Caranya bagaimana? Yang bisa menentukan ketenangan itu Allah.
Yang bisa menghadirkan kebahagiaan itu Allah. Maka kunci pertama di rumah tangga, jangan pernah jauh dari Allah. Perhatikan surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Perhatikan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untukmu pasangan. Sehingga dari pasangan itu Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Lihat kuncinya. Di awal ayat ini Allah sampaikan dan dari tanda kekuasaan kami. Berarti kalau rumah tangga mau tenang, kalau rumah tangga mau bahagia, caranya adalah perbaiki hubungan kita sama Allah. Dan catat baik-baik. Kalau pasangan rumah tangga itu dekat ke Allah, harusnya dia tidak mudah menyakiti pasangannya. Kenapa? Karena seorang suami yang paling baik, siapa kata Nabi? Yang paling baik sama istrinya. Dan istri yang paling baik, siapa kata Nabi? Mereka yang menjaga sholatnya, menjaga puasanya, yang taat patuh kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya. Maka istri yang baik yang taat sama Allah pasti akan belajar menjadi istri yang baik untuk suaminya. Dan ke depan menurut saya jangan terlalu cepat membuka hati untuk orang yang baru sebelum kita berdamai dengan masa lalu. Untuk apa? Yang pada akhirnya hanya menyiapkan hati terus tersakiti, hanya menyiapkan hati untuk terus berkali-kali menemukan rasa sakit hati lagi. Dan kalaupun mau rujuk silakan, tapi pastikan dia berubah. Tapi bagaimana caranya tentu kita tidak pernah tahu. Doalah kekuatannya. Doa itu seperti payung. Payung itu tidak bisa menghentikan air hujan. Tapi payung bisa menjaga tubuhmu agar tidak terkena dengan air hujan. Itulah doa. Doa itu tidak lantas membuat kamu tidak punya masalah. Tidak lantas kamu tidak diberikan ujian. Tapi doa membuat hatimu lebih tenang ketika menghadapi ujian. Maka kadang logika dan perasaan seringkali berbenturan. Tapi seorang perempuan harusnya mata batinnya lebih dalam daripada logika berpikirnya. Salam buat anak-anak. Belajar tegar jadi ibu. Semoga kegagalan kemarin adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Ingat ya, kadang kegagalan yang kita dapatkan adalah cara Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak baik untuk kehidupan kita. Tetap prasangka baik, tetap berpikir baik, tetap berucap yang baik, dan sibuklah bersikap baik agar kebaikan-kebaikan dekat dengan kita. Banyak muhasabah diri, banyak introspeksi. Kenapa kita diuji seberat ini? Mungkinkah ada dosa dan kesalahan kita di masa lalu sehingga Allah hapuskan dengan ujian yang berat yang kita dapatkan saat ini? Karena rumah tangga tidak bisa lepas dari yang namanya ujian. Insya Allah, Allah sedang siapkan kita untuk naik kelas dengan ujian yang dihadirkan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebenarnya untuk menyesal, tentu ya Kak, ketika kita dihadapkan dengan kegagalan yang kayak gini, aku menyesal, sangat menyesal dengan pernikahan. Untuk aku pribadi aja sekarang lebih ke, aku harus lebih dekat sama Allah. Aku harus lebih dalamin iman aku lagi gitu. Setelah tadi mendengarkan jawaban dari Ustadz, setidaknya itu membuka pikiran saya supaya, oh iya, kata Ustadz Hilman tadi, lebih hati-hati, jangan terlalu cepat. Mungkin itu juga jadi kunci ya buat saya. Iya betul, jangan terlalu cepat. Karena di dua pernikahan saya, mungkin saya yang terlalu bodoh gitu, terlalu cepat mengambil keputusan.